Beliau ini lulusan Universitas Al Madinah. Ya. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Itu ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu mohon maaf perorangan ya. aja itu. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basyalama, panggil pula pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Ya. Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan, karena apakah itu di standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Hanya sekedar formalitas atau memang diperlukan gitu. Cum laude itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini, tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Ya. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu? Saya sudah punya ilmu manajemen. Ya. Atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini. Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur. Yang di Indonesia kayak apa? Yang di Saudi kayak apa? Nah inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Contoh dulu. Ada orang pincang. Faktanya pincang. Kau panggil hari ini, hai pincang. Ada orang benjol. Faktanya benjol. Peang. Faktanya peang. Kau panggil, hai benjol. Hai pincang. Marah enggak? Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak. Inilah yang akhlak itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Apakah ini artinya Ustadz Syafiq Riza Basalama belum bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya gitu untuk? Ya begini, faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan. Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri, how can they refuse me? Kenapa mereka menolak saya? Ada apa? Apakah ada bahasa saya yang kurang nyambung? Apakah ada bahasa-bahasa saya yang menginjak? Apakah ada? Nah ketika itu dicari, Muhammadiyah dan NU dua-duanya mencari itu. Dan ketemu akhirnya. Maka ketika ketemu, betapapun lebarannya berbeda. Tetap akur saja. Puasanya berbeda, it's okay. Satu rumah lu bisa beda puasanya dan satu beda lebarannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula dengan faktanya bahwa di pengajian itu banyak juga umat yang mau datang untuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Riza Basalama ini. Artinya kan ada juga yang ngerasa, oh ini nggak masalah. Ya maksud saya, inilah yang harus diminimalisasi problem ini. Karena dari dulu sudah ada, memang ini tidak akan pernah berhenti problem yang semacam ini. Kehendak kami semuanya, apalagi di MUI, kurangi pembahasan yang kurang produktif ini. Kalau bisa, ditiadakan. Bagaimana caranya? Saling menghormati. Bangsernya yang menghormati, ustadz yang tertuduh untuk ini juga menghormati. Bagaimana kalau saling, wong kamu sih pincang, masa nggak mau saya panggil pincang? Kan bukan itu terus. Ini kan itu terus. Ketika di sini ada sesuatu yang dia menganggap tidak sesuai dengan keyakinannya, ya sudah sampaikan saja bagaimana caranya ketika menyampaikan tidak tersinggung. Memang ini misalnya, ini ada kaulani, ini ada akwalun, ini ada dua pendapat. Ini ada banyak pendapat. Pendapat yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Nah, yang kita ini, kita ambil yang ini. Selesai ketika begitu.